Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran kimia dari Armini SMA 1 Kinali Pasaman Barat dengan judul hidrolisis garam. Tujuan pembelajaran hari ini menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan dengan pH-nya. Kita tahu bahwa air bersifat netral. Bagaimana sifat air setelah ditambahkan garam NaCl? Apakah tetap netral, bersifat asam, atau bersifat basa? Reaksi terbentuknya garam, asam ditambah basa, hasilnya garam tambah air. Maka terbagilah 4 jenis garam. Yang pertama, asam lemah dan basa kuat. Kedua, dari asam kuat dan basa lemah. Ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah. Keempat, garam dari asam kuat dan basa kuat. Yang kita bahas adalah nomor 1 dan nomor 2. Di dalam air, garam terionisasi menjadi ion-ionnya. Garam terion menjadi kation ditambah dengan anion. Reaksi antara ion garam dengan air disebut hidrolisis. Ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Yang pertama, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jika garam ini dilarutkan dalam air, menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Contohnya, natrium asetat terion menjadi anion asetat dan kation natrium. Reaksinya dengan air, anion asetat bereaksi dengan air, menghasilkan asam asetat ditambah dengan OH-. Sedangkan Na positif dari basa kuat tidak bereaksi dengan air. Jadi dalam larutan yang mendominasi adalah OH-, maka bersifat basa. Hidrolisis ini disebut dengan hidrolisis parsial karena yang terhidrolisis hanyalah sebagian atau anionnya saja. Anionnya saja yang bereaksi dengan air. Maka pH larutan OH-, konsentrasi OH- akan sama dengan akar dari KH kali konsentrasi anion sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi anion. Maka POH sama dengan min log OH-, pH sama dengan 14 kurang pH, di mana KH tetapan hidrolisis, KW tetapan ionisasi air yang nilainya 10 min pangkat 14, Ka tetapan ionisasi asam lemah, konsentrasi amin, konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini jika dilarutkan dalam air menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Contohnya, amonium klorida akan terion menjadi ion amonium dan ion Cl-. Reaksinya dengan air, ion kation NH4 positif bereaksi dengan air menghasilkan basa lemah NH4OH ditambah dengan H positif. Sedangkan Cl- yang berasal dari asam kuat tidak bereaksi dengan air. Maka larutan bersifat asam karena asamnya adalah asam kuat. Dan reaksi ini disebut hidrolisis parsial atau yang terhidrolisis hanya sebagian, yaitu kationnya saja. Maka menghitung pH larutan, H positif akan sama dengan akar KH kali konsentrasi B positif, sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi B positif. Maka pH sama dengan min log H positif, di mana KH tetapan hidrolisis, KW tetapan ionisasi air yang nilainya 10 pangkat min 14, KB tetapan ionisasi basa, sedangkan B positif sama dengan konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Sekian saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.